para sahabat desa, dalam sebuah kesempatan diskusi refleksi 10 tahun Undang-Undang Desa, saya mengatakan bahwa para pihak selama 10 tahun terakhir ini memanfaatkan menggunakan Undang-Undang Desa itu sebagai jangkar bagi mereka untuk masuk ke dalam ranah desa. Tentu ada keterkaitan antara interest mereka masing-masing dengan dana desa, dengan Undang-Undang Desa, dan tentu ini ada perjumpaan antara para pihak dari luar dengan desa. Pihak dari luar itu bisa lembaga-lembaga pemerintah, kantor-kantor pemerintah, atau kantor negara begitu ya. Salah satu contohnya adalah Badan Restorasi Gambut yang pada waktu itu mengajak saya ke sebuah pulau di Pulau Rangsang di Kabupaten Kepulauan Meranti. Jadi di sana karena wilayah Pulau Rangsang itu yang terdiri dari 22 desa ini ada lahan gambut, sehingga penting untuk mempertemukan antara isu desa dengan gambut, agar gambut ini bisa dikelola dan tidak menciptakan kebakaran, dan pada sisi yang lain itu bisa menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat setempat. Saya kira ini tema yang menarik karena gambut itu ya tentu menjadi bagian dari kehidupan dan penghidupan masyarakat desa, ya terutama di Pulau Rangsang yang pernah saya kunjungi. Dan tentu ada banyak lagi perguruan tinggi, LSM. Nah, LSM ini saya kira cukup banyak, dan pada bulan November tahun 2018 saya pernah berkumpul dengan sejumlah LSM di Medan, di Sumatera Utara. Ini LSM-nya dari berbagai daerah dan memperoleh dukungan pendanaan dari Jerman. Mereka melakukan pendampingan, pengorganisasian, dan banyak hal yang intinya memanfaatkan Undang-Undang Desa itu untuk membawa perubahan desa. Namun para sahabat, ini menurut saya ada dua kelompok besar yang memanfaatkan Undang-Undang Desa ini sebagai jangkar bagi mereka masuk ke ranah desa. Dua kelompok itu, satu adalah kelompok pejuang dan yang kedua adalah kelompok penumpang. Penumpang itu namanya free rider ya, tidak pernah berjuang tapi bisa menumpang. Nah, para pejuang itu menggunakan Undang-Undang Desa itu secara utuh. Mereka memulai dengan azas, rekognisi dan subsidiaritas, lalu melihat kewenangan desa, dan baru kemudian berbicara tentang dana desa. Mereka memulai dengan belajar secara seksama, atau menurut Agung Wijaya itu mereka melakukan iqra' terhadap Undang-Undang Desa ini secara memadai, dan orientasi mereka adalah memperjuangkan desa ini menjadi lebih kuat, ya, menjadi subjek yang mandiri di dalam menjalankan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan seterusnya. Jadi artinya mereka berupaya untuk melihat segala hal, baik itu soal pembangunan, pemerintahan, maupun ekonomi, ekologi itu dari sudut desa. Jadi mereka menempatkan desa itu sebagai subjek sesuai dengan spirit yang ada di dalam Undang-Undang Desa. Dan tentu asas rekognisi dan subsidiaritas ini menjadi dasar bagi mereka untuk melangkah, dan kemudian mereka bergaul, belajar, bekerja, berdesa seperti halnya KKN yang kami miliki. Kemudian yang kelompok penumpang, ini kelompok pragmatis. Kelompok yang tidak belajar Undang-Undang Desa secara seksama, tetapi melakukan reduksi bahkan juga distorsi, seperti halnya peraturan pemerintah tentang dana desa, yaitu mereka hanya membidik memanfaatkan dana desa. Mereka tidak akan pernah melihat dari sisi desa, tetapi ya mereka melihat dari luar, dari puncak Monas atau dari kampus, kantor-kantor LSM, kantor-kantor negara. Mereka membawa interest mereka masing-masing dan kemudian mencari celah bagaimana memanfaatkan dana desa itu
untuk membiayai kepentingan mereka. Entah itu ada yang bergerak di soal peta digital, kemudian juga batas-batas desa, e-voting, kemudian juga stunting, SDGs desa, gender, kemudian masih banyak lagi ya, termasuk desa ramah anak dan sebagainya. Itu artinya ini mereka secara pragmatis menggunakan pendekatan sektor-sektor mereka. Sektor itu artinya interest mereka masuk ke dalam desa karena mereka tahu desa punya uang besar begitu. Lalu bagaimana memperalat desa, melakukan pendekatan pada desa untuk membiayai program-program yang mereka bawa. Entah itu yang tadi sudah saya sebut ya, mulai dari digitalisasi sampai soal anak. Dan menurut saya ini adalah pendekatan proyek sektoral. Ini yang sering saya kritik. Saya mendukung sepenuhnya apa yang dilakukan oleh para pejuang yang melihat desa itu sebagai subjek, sementara saya terus melawan menantang para penumpang yang menempatkan desa itu sebagai objek, sebagai target-target mereka ya. Ya seperti yang sudah dicanangkan bahkan juga oleh sekelompok gerombolan pemerintah ya, yang memanfaatkan desa itu untuk kepentingan SDGs desa atau stunting ya. Ini terus menerus saya kritik, ini menempatkan desa itu hanya sebagai alat, sebagai target untuk kepentingan mereka. Jadi ada kontradiksi ya, meskipun kadang-kadang mereka ngomong undang-undang desa, tetapi pada sisi lain mereka lebih banyak berbicara tentang program dana desa, program SDGs desa dan seterusnya. Jadi ya ini cara pandang modernis itu ya seperti itu ya. Artinya mereka tidak melihat satu konstruktivisme, melihat proses dialektika antara gagasan-gagasan kemajuan dengan konteks desa gitu. Dan oleh karena itu saya sering mengatakan bahwa pendekatan proyek ini itu tidak memperkuat, tidak memperbesar yang namanya pohon desa atau desa sebagai pohon mulai dari akar, batang, dahan, ranting, daun, buah. Jadi mereka proyek-proyek penumpang ini itu hanya menjadi parasit atau menjadi benalu yang kemudian menempel ke dalam tubuh-tubuh desa. Belum lama ini ada seorang tamu datang ke saya memperkenalkan diri, banyak berkiprah pada pengembangan SDGs desa, dan dia mengajak saya untuk melakukan kerjasama. Nanti akan ada donor yang akan membiayai gitu ya. Lalu saya katakan, mohon maaf Mas, kalau Anda mendukung SDGs desa, posisi saya itu melawan SDGs desa. Jadi saya tidak perlu memberikan sentuhan pada SDGs desa yang menurut saya anggap sebagai penumpang tadi. Lalu seorang teman tadi bertanya, loh mengapa Anda menolak atau melawan SDGs desa? Ya karena SDGs desa itu ya lain, spiritnya, posisinya beda dengan undang-undang desa, dan SDGs desa menurut saya adalah benalu atau parasit yang justru menempel dalam tubuh desa, menggerogoti. Jadi kalau proyek itu tidak membesarkan pohon batang tadi sampai buahnya, tetapi yang diperbesar, dipupuk adalah ini benalu-benalu parasit-parasitnya itu. Dan nanti suatu saat ini tidak akan membawa perubahan yang bermakna bagi desa, terutama ya memperbesar dan memperkuat pohon bernama desa itu. Ya dia merasa gimana gitu ya setelah saya ngomel cukup panjang. Dan di kampus saya juga mengingatkan pada teman-teman, silakan kalau Anda mau mengkaji desa, tetapi jangan membawa stunting, jangan membawa SDGs desa, karena dua barang ini adalah ini ya benalu gitu ya. Jadi saya pernah mengkritik sebuah program studi, gimana ini saya mengambil posisi melawan SDGs desa, sementara Anda menari-nari menjoget di genderang SDGs desa. Ini namanya tidak duduk ya, sama sekali tidak duduk. Dan kita memang harus bersikap kritis terhadap berbagai macam proyek dengan label-label tertentu yang itu diimpor dan kemudian hanya menjadi benalu. Bahkan lebih besar lagi, konsep-konsep impor atau yang jadi proyek itu
itu menciptakan kabut tebal bagi kedaulatan Indonesia, termasuk kedaulatan daerah, kedaulatan desa. Artinya kita Indonesia ini tidak bisa memandang dunia secara jernih, ya, secara terang, benderang dan jernih, tetapi gelap. Ya, artinya kita gelap, tidak bisa melihat diri kita sendiri seperti sebagaimana dipesankan oleh Pancasila, oleh Undang-Undang Dasar 1945, oleh lagu kebangsaan Indonesia Raya. Merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur itu sebenarnya yang harus kita pegang terus-menerus, tetapi karena kita ini menjadi konsumen yang bersahabat mengkonsumsi barang-barang impor, lalu ya kita ini menghadapi tadi di satu sisi ada benalu, di sisi lain juga ada kabut tebal yang membuat kita itu tidak bisa memaknai, menjalankan amanah merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.